Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel Diskusi Matematika 54. Ya, di pertemuan kali ini kita akan bahas materi mengenai distribusi normal ya. Nah, materi distribusi normal ini adalah salah satu materi di matematika peminatan di kelas 12 ya. Lebih tepatnya di penghujung kelas 12 ini gitu ya. Nah, sebenarnya distribusi normal ini nanti teman-teman semua akan dipelajari lagi ketika di semester akhir di perkuliahan ya. Cuman di kelas 12 ini kita akan belajar dasar-dasarnya aja, akan belajar pengenalannya saja dan bagaimana sih untuk menentukan peluang pada distribusi normal. Dan pembuatan video ini didukung oleh Rumah Belajar Ofred, teman setia saat belajar, sahabat sejati meniti masa depan. Oke, langsung aja kita mulai materinya. Yang pertama kita akan kenalan dulu bagaimana sih atau apa sih distribusi normal itu. Jadi distribusi normal adalah salah satu distribusi peluang dengan variabel acak kontinu ya. Nah, variabel acak itu ada dua macam. Ini kita ulas dulu sedikit ya. Variabel acak ada dua macam. Yang pertama ada variabel acak yang diskrit, yang kedua adalah variabel acak kontinu ya. Apa sih bedanya? Variabel acak diskrit adalah variabel acak yang nilainya ini bisa kita cacah satu persatu gitu. Biasanya sih berbentuk bilangan asli. Contoh misalkan kita melempar mata dadu gitu ya, maka X-nya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kalau misalkan ditanyakannya kurang dari 6, maka adalah 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Itu bisa kita cacah satu persatu, itulah yang diskrit. Nah, kalau yang kontinu seperti apa? Kalau kontinu adalah variabel yang terdefinisi pada selang tertentu gitu. Jadi contohnya gini, misalkan kalau kita bilang dari 2 sampai 6, misal ya, dari 2 sampai 6, kalau dia variabel acak diskrit, maka hanya 3, 4, 5 gitu ya, atau 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, tapi kalau dia variabel acak kontinu, kalau dikatakan 2 sampai 6, maka kita nggak bisa nyacah satu persatu gitu. Jadi seluruh angka di antara 2 sampai 6 itu pasti terdefinisi. Bisa 2,1, bisa 2,13, 2,15 dan seterusnya gitu ya. Itulah disebut kontinu. Nah, salah satu distribusinya adalah distribusi normal gitu ya. Nah, sebenarnya tidak semua data berdistribusi normal, ada juga data-data yang tidak berdistribusi normal ya. Cuman sebagian besar data ya kalau teman-teman semua bikin sebuah survei gitu ya, akan kemungkinan besar datanya itu akan berdistribusi normal ya, kalau misalkan datanya diperoleh secara alami. Contoh misalkan kita mau ngecek umur, usia, atau tinggi badan siswa misalkan gitu. Atau yang paling gampang mungkin nilai ulangan gitu ya, nilai ulangan dari siswa kelas 12 SMA. Nah, itu kalau misalkan kita peroleh secara alami, maka kemungkinan besar dia akan berdistribusi normal. Nah, itulah yang akan kita pelajari, bagaimana sih karakteristik dari data yang berdistribusi normal ya. Nah, data yang berdistribusi normal teman-teman ini disimbolkan dalam bentuk seperti ini ya. Di sini ada X gitu ya, X, kemudian di sini ada N. N ini artinya normal, X ini adalah variabelnya. Kemudian di sini ada mu itu adalah rata-rata. Kemudian ada sigma, ini adalah simpangan baku. Jadi kalau misalkan ada simbol seperti ini artinya data yang berdistribusi normal dengan mu sekian dan simpangan baku sekian gitu. Ya. Nah, lalu distribusi normal itu adalah distribusi yang paling ideal gitu ya. Yang bisa dikatakan paling ideal. Kenapa? Karena di dalam distribusi normal rata-ratanya itu adalah berada di sekitar median dan modus gitu maksudnya ya. Berada di sekitar rata-rata median dan modus. Jadi kira-kira nanti gambarnya akan seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman bikin data, kemudian datanya ini dibuat diagram batang gitu ya. Diagram batang kemudian dibuat garis halus. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Teman-teman, kalau dia datanya berdistribusi normal ya. Nah, akan seperti ini. Nah, kita lihat ini adalah median, teman-teman. Di sini adalah median gitu ya. Nah, tapi median ini posisinya adalah paling tinggi gitu, paling tinggi. Maka di sini mediannya itu ada di sekitar modus. Begitu juga rata-ratanya gitu ya, rata-ratanya ada di sini. Dan rata-ratanya ini atau nilai yang ada di sekitar rata-rata itu cenderung paling banyak frekuensinya gitu.
Nah, sedangkan nilai yang semakin jauh dengan rata-rata, contoh ini nilai tertinggi gitu ya, itu cuma sedikit saja. Begitu juga yang nilai terendah gitu, itu pun hanya sedikit. Nah, itu adalah karakteristik dari data yang berdistribusi normal, teman-teman. Oke, nah karena dia adalah fungsi variabel acak kontinu, sehingga fungsinya ini bisa kita rumuskan dalam bentuk fx sama dengan ini ya, 1 per sigma akar 2pi e pangkat min setengah dikalikan dengan x min mu per sigma kuadrat gitu ya. Oke, kita kasih keterangan dulu. E ini adalah tetapan Euler, teman-teman. Tetapan Euler ya, yaitu adalah sekitar 2,718 dan seterusnya gitu ya. Pi itu adalah, kita udah tahu sama-sama, pi itu adalah 3,14 dan seterusnya gitu ya. Dengan x adalah variabelnya, mu adalah rata-rata, dan sigma adalah sipangan bakunya gitu ya dari data tersebut. Oke, itulah data yang berdistribusi normal. Nah, sekarang apa sih yang namanya normal baku gitu ya? Jadi ada distribusi normal, ada distribusi normal baku. Nah, distribusi normal baku ini adalah salah satu cara kita gitu ya untuk menentukan peluang dari data-data yang berdistribusi normal gitu. Jadi kan kalau data pasti kita nanti beda penelitian, hasilnya pun akan berbeda gitu ya, data yang diperolehnya. Cuman untuk mencari nilai peluangnya, kalau dia berdistribusi normal, itu bisa kita rangkum gitu ya, kita bisa transformasikan ke dalam sebuah distribusi ya yang dinamakan distribusi normal baku. Bagaimana cara kita membuat distribusi normal baku? Nah, sehingga nanti kita punya rumus transformasi seperti ini. Oke, jadi kalau kita tadi variabelnya dalam x, kita akan ubah dulu gitu ya. Jadi berapapun x yang kita akan ubah ke dalam bentuk z gitu ya. Z-nya adalah x min mu per sigma gitu. Jadi di tengah-tengahnya jadi 0, teman-teman ya. Tengah-tengah ini ya jadi 0. Kita lihat di sini adalah 0 ya, di sini 0. Kemudian ini sampai plus hingga, di sini sampai min hingga gitu. Ya. Nah, ini namanya distribusi normal baku. Gitu ya, distribusi normal baku. Nanti dari 0 ini bisa ke kanan, sejauh simpangan baku gitu ya, sejauh simpangan baku, bisa ke kiri sejauh simpangan baku juga gitu. Oke, nah sehingga nanti nilai peluangnya ya di antara Z1 sampai Z2, nanti Z-nya akan ada diketahui ya, batas-batasnya itu adalah dengan menggunakan integral gitu ya. Jadi luas daerah di bawah kurva itu adalah peluangnya ya, menggunakan integral. Dengan catatan ini integralnya sudah kita substitusi ya, sudah kita transformasi ke dalam bentuk Z, sehingga jadi 1 per akar 2pi e pangkat min setengah dikalikan dengan Z kuadrat ya. Tentunya walaupun ini terlihat simpel gitu ya, lebih simpel dari yang tadi, tapi untuk mengintegralkan ini butuh waktu juga, teman-teman ya, butuh waktu juga, dan kita nggak mungkin menghabiskan waktu untuk mengintegralkan ini gitu ya. Sehingga nanti kita akan menggunakan bantuan yaitu dengan menggunakan tabel Z. Nah, cara membaca tabel Z sudah dijelaskan di video yang pertama gitu ya, di video distribusi normal yang pertama. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan distribusi normal berikut ya. Sekelompok data dinyatakan dengan X adalah distribusi normal dengan mu-nya 200 gitu ya. Ini kita tulis saja, berarti diketahui mu itu adalah 200. Kemudian simpangan bakunya itu adalah 50 gitu ya. Jika data tersebut terdiri dari 1000 sampel, maka perkiraan data yang memiliki nilai antara 210 sampai dengan 260 adalah berapa? Nah, kita tahu teman-teman bahwa ini adalah distribusi normal gitu ya, sehingga karena datanya berdistribusi normal, kita bisa convert atau kita bisa transformasikan ke dalam distribusi normal baku gitu ya. Nah, ini udah saya buat distribusi normal bakunya, tinggal kita masukkan nih perhitungannya atau nilai Z-nya gitu ya. Nah, berarti nilai X-nya yang kita punya adalah di 210 dan X-nya adalah 260.
Nah, nilai X ini teman-teman kita transformasikan ke dalam nilai Z ya. Caranya adalah Z sama dengan X min mu per simpangan baku. Atau yang pertama, ketika X-nya adalah 210, maka Z-nya adalah 210 dikurangi 200 dibagi dengan 50 ya. Maka hasilnya adalah 10 per 50 atau 0,2 ya. Nah, kemudian untuk yang Z-nya 260, maka Z-nya nanti akan menjadi 260 dikurangi 200 dibagi dengan 50. Hasilnya adalah 60 per 50 atau sama dengan 1,2 ya. Oke, berarti yang dicari adalah peluang Z-nya di antara 0,2 sampai dengan 1,2. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, gimana caranya? Kita perhatikan di sini. 0,2 itu adalah di sini kira-kira ya Z-nya. Ini kita buat dulu garisnya. Ini 0,2. Kemudian di sini adalah 1,2 misal di sini gitu ya. Nah, inilah luas daerahnya teman-teman. Atau inilah peluangnya yang akan kita cari gitu ya. Nah, kita lihat teman-teman, ini tabelnya adalah dari 0 sampai Z ya. Di tabel ini harus diperhatikan indeks yang di atas ini dari 0 sampai Z ya. Maka peluang dari 0 sampai 0,2 sampai 1,2 bisa kita hitung dengan cara nilai Z tabel ya, Z tabel 1,2 gitu ya, dikurang dengan nilai Z tabel 0,2 gitu ya. Kan kalau 1,2 berarti dari sini ya, dari 0 gitu ya sampai 1,2 nih, segini gitu kan nilai Z tabel. Segini nih Z tabel 1,2. Tapi kita hanya butuh yang merahnya aja. Berarti dikurangi dengan yang sebelah sini gitu. Dikurangi dengan dari 0 sampai 0,2. Kira-kira seperti itu. Berarti berapa nih nilainya? Z tabel 1,2. Berarti 1,20 ya. 1,20 adalah, kita lihat ini ya, 1,2 kemudian 0. Berarti di sini ya 0,3849. Sini adalah 0,3849 dikurang dengan yang 0,2 sekarang. 0,2 itu nanti adanya di sini. 0,2 ada di sini ya. 0,0793. 0,0793. Maka ini hasilnya adalah 0,2056 ya. Ini adalah peluangnya gitu. Nah, yang ditanyakan apa? Jika data tersebut terdiri dari 10.000 sampel gitu ya, berarti yang ditanya adalah frekuensi harapannya gitu. Berarti frekuensi harapannya adalah 0,2056 itu sama dikalikan dengan gitu ya 10.000, hasilnya adalah 2056 orang gitu ya. Jadi perkiraan seginilah yang memiliki nilai dari 210 sampai 260. Oke, sekarang kita coba soal yang kedua ya. Soal yang kedua yaitu kita ambil dari buku Matematik Peminatan Sukino ya, halaman 233 nomor 3. Jadi kalau teman-teman semua punya bukunya Bapak Sukino, silakan nanti dibuka halaman 233 ya. Oke, sebuah perusahaan A memproduksi tinta isi ulang yang dapat digunakan untuk mencetak rata-rata 500 lembar. Oh, berarti di sini kita tulis bahwa rata-ratanya adalah 500 lembar. 500 lembar dengan simpangan baku adalah 50 lembar. Hitunglah peluang bahwa tinta isi tersebut mampu mencetak 500 sampai 600 lembar. Jadi yang pertama adalah yang A gitu ya, ditanya peluang X-nya di antara 500 sampai dengan 600 gitu. Nah, kita kerjakan dulu teman-teman. Ketika kita punya nilai X 500 sampai 600 gitu ya, pasti untuk mencari peluangnya kita akan gunakan tabel Z. Tapi untuk menggunakan tabel Z ini kita harus konversi dulu nilai X ini ke dalam nilai Z atau ke dalam distribusi normal baku ya. Berarti Z-nya adalah yang pertama 500
dikurang dengan 500 ya, dibagi dengan 50 gitu. Berarti sama dengan 0 ini ya. Kemudian yang kedua Z-nya adalah 600 dikurang 500 dibagi dengan 50. Ini sama dengan 2. Oh, berarti ini nanti peluang 0 kurang dari Z kurang dari 2 ya. Nah, ini mudah aja langsung, berarti kita lihat Z-nya adalah Z tabel 2,0 ya. 2,000 berarti gitu kan. Yang mana nilainya? Nah, Z tabel 2,0 berarti yang ini ya, 0,4772. 0,4772 ya. Nah, jadi inilah peluangnya teman-teman. Nah, untuk menghitung data yang berdistribusi normal ini atau yang nilai peluangnya gitu ya, itu biasanya kita bulatkan atau kita buat 4 desimal di belakang koma atau 4 angka di belakang koma gitu ya. Oke, lanjut kita masuk ke nomor yang B-nya. Bagian B-nya adalah tidak lebih dari 650 lembar. Berarti yang ditanya di sini adalah peluang X kurang dari 650 gitu ya. Kita konversi dulu ke nilai Z-nya. Maka Z-nya adalah 650 dikurang 500 dibagi dengan 50. Maka hasilnya adalah 3 ya. Nah, Z3 adalah 0,4987 ya. Nah, tapi gini teman-teman, di sini kan tertulis 0,4987 ya. Kita lingkari dulu. Ini dia. Yang ini. 4987 ya. Ini kita hapus dulu biar tidak mengganggu. Oke. Jadi dari Z tabel ini kita dapat 0,4987. Cuman untuk Z tabel yang ada di sini, nilai ini menyatakan peluang dari 0 sampai Z. Sedangkan untuk Z-nya kurang dari 3, berarti kan memenuhi juga yang di sini ya. Yang di sebelah sini pun nanti ikut terbawa gitu, yang terarsir gitu ya. Nah, maka caranya tidak langsung 0,4987. Jadi ini nanti kita akan gunakan seperti ini teman-teman. 0,4987 untuk nilai dari 0 sampai Z-nya atau 0 sampai 3 ya. Kemudian ditambah dengan 0,5 gitu ya. 0,5 yang mana? Dari 0 sampai tak terhingga ya ke kiri gitu. Jadi hati-hati ketika dia tidak memiliki batas, maka kita harus fullkan sampai minta hingga atau sampai tak terhingga ya, tergantung nanti soalnya lebih besar atau lebih kecil gitu. Oke. Nah, tapi kecuali jika nanti teman-teman punya tabel distribusi normalnya atau tabel Z-nya itu yang di sini sudah mencakup belakangnya, sudah mencakup ekornya gitu ya, maka tidak usah ditambah lagi 0,5. Jadi untuk melihat tabel Z teman-teman, sekali lagi harus benar-benar dilihat indeks yang ada di atasnya ini gitu ya, indeks yang ada di atasnya ini. Oke, maka di sini akan menjadi 0,9987. Nah, ini dia peluangnya teman-teman untuk yang bagian B gitu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya. Kita lihat di sini bahwa dari hasil ulangan diperoleh rata-ratanya adalah 72 dan simpangan bakunya adalah 8. Jika hendak diambil 40% terbaik dari peserta ulangan, maka nilai minimum yang harus diterapkan adalah berapa gitu. Jadi ceritanya ini ada seorang guru gitu ya, seorang guru bikin ulangan, ternyata rata-ratanya 72 dan simpangan bakunya 8 gitu. Nah, dia pengen meloloskan gitu ya 40% terbaiknya aja. Nah, KKM-nya itu berapa gitu ya istilahnya. Nah, untuk memudahkan kita buat dulu grafik distribusi normalnya ya, sederhana saja. Oke. Nah, ingin 40% terbaik gitu ya, maka boleh kita buat di sini adalah segini yang lolos ya, yang pasti lolos harus tertinggi ya, ke daerah yang tinggi gitu ya. Ini adalah 40% atau sama dengan 0,40 gitu ya. Nah, ini adalah Z-nya. Yang dipertanyakan adalah nilai Z ini berapa yang hasilnya adalah 0,40. Nah, tapi sekali lagi teman-teman, kita jangan langsung mencari 0,40 ya, di mana 0,40 nih gitu kan. Nah, di sini 0,40 itu kan yang sebelah kanannya ya, dari nilai Z ke kanan gitu. Sedangkan tabel yang kita punya dari 0 sampai
Z gitu. Maka untuk menyesuaikan ke tabel, kita harus cari yang sebelah sininya. Gitu ya. Mengakibatkan luas merah di sini, bahwa luas merahnya itu adalah 0,5 dikurangi dengan 0,4 atau sama dengan 0,1. Jadi yang kita cari nilainya adalah 0,1 di tabel, teman-teman. Oke. Nah, mana yang Z-nya 0,1? Ya, jika peluangnya 0,1, maka Z-nya adalah, kita lihat cari 0,1 ya. 0,1 itu ada di, nah ini yang paling dekat ya. Yang paling dekat adalah boleh yang 0,987 atau 1,026. Kita ambil yang 1,026 aja ya. Kita ambil yang 0,1026 ya. Berarti Z-nya adalah, kita lihat di sini 0,26. Ya, Z-nya adalah 0,26 gitu. Oke, 0,26. Kemudian 0,26 ini kita akan cari nilai nilai rata-ratanya gitu ya. Nah, dari 0,26 ini kita akan cari nilai KKM-nya gitu ya, atau nilai terendahnya. Caranya adalah kita buat konversinya Z sama dengan X min mu gitu ya per simpangan baku. Berarti 0,26 itu sama dengan X min 72 per simpangan bakunya adalah 8. Berarti X min 72 itu sama dengan 2,08 ya, maka X-nya adalah 74,08. Nah, berarti nilai X-nya atau nilai terendahnya teman-teman yang harus disetting oleh Bapak Guru ini adalah 74,08. Supaya apa? Supaya 40% yang terbaik yang bisa tersaring gitu, atau yang bisa lolos gitu ya. Nah, itu dia. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih soal yang terakhir ya. Soal yang terakhir, sebuah alat pengukur digunakan untuk menolak semua suku cadang yang ukurannya tidak memenuhi 1,5 plus minus D gitu ya. D-nya ini berapa kita nggak tahu. Diketahui bahwa pengukuran tersebut berdistribusi normal dengan rata-rata 1,5 dan simpangan baku 0,2. Ini kita tulis dulu. Rata-ratanya adalah 1,5, simpangan bakunya adalah 0,2. Tentukanlah D sehingga ketentuan tersebut mencakup 90% dari semua pengukuran gitu. Maksudnya gini teman-teman, kita punya sebuah tabel atau sebuah data yang berdistribusi normal nih. Ini ya, kita punya sebuah data yang berdistribusi normal, misalkan seperti ini. Kemudian dengan rata-ratanya di sini adalah 1,5 gitu. Kemudian alat ukur ini ingin menyaring ya, di sini suku cadang gitu ya, menyaring suku cadang, di mana suku cadangnya ini harus berada di sekitar 1,5 plus minus D gitu. Berarti nanti ke sini ada D gitu ya. Ke sini ada D. Kemudian ke sini pun ada D nanti. Gitu ya, ada D juga. Nah, dia ingin bahwa rentang ini adalah mencakup 95% atau 0,95 ya, 0,95 gitu. Nah, tentukanlah nilai D-nya gitu, nilai D-nya ini berapa. Oke, caranya gini teman-teman. Kita punya tabel Z-nya itu adalah dari 0 sampai Z. Maka kita cukup melihat peluang sebelahnya aja, boleh sebelah kiri, boleh sebelah kanan gitu ya. Cukup sebelahnya aja. Jadi apa yang kita cari teman-teman, kita harus menyesuaikan dengan tabel Z yang kita punya gitu ya. Karena nanti mungkin setiap orang tabel Z-nya ada yang berbeda dan angkanya pun beda, sehingga nanti proses berpikir untuk cara menghitungnya pun akan berbeda gitu. Ya. Nah, di sini kita ingin tadi kan dari akhir ini sampai dari ujung kiri sampai ujung kanan itu kita pengen 0,95. Berarti kalau kita ambil setengahnya aja, ini kita minta peluangnya adalah 90%
75% dibagi 2 atau 0,95 dibagi 2. Maka di sini peluangnya adalah 0,475 gitu ya. 4750 gitu. Nah, untuk peluang 0,4750 ini, berapakah nilai Z yang sesuai gitu? Sekarang kita cari di tabel yang paling dekat dengan 0,750. Kita cek 0,750 itu ada di sini teman-teman. Nah, ketahuan ya. Ada di sini teman-teman. Ini adalah 1,96 ya, Z-nya itu 1,96. Berarti Z-nya adalah 1,96. Oke. Nah, bagaimana cara nyari nilai D-nya? Nah, itu yang akan kita cari. Nilai Z ini itu setara dengan X berapa sih gitu ya. Dengan mengonversikan dengan rumus konversi Z tadi. Berarti Z sama dengan X dikurangi dengan mu 1,5 per 0,2. Ini sama dengan 1,96. Berarti X min 1,5 itu sama dengan 3,92 ya. 3,92. Maka X-nya adalah 3,92 ditambah dengan 1,5. Maka di sini X-nya adalah 5,42 ya. Nah, ini dia. X-nya adalah 5,42. Ini adalah 5,42 ya, X-nya. Nah, berarti nilai D-nya berapa? D-nya adalah 5,42 dikurangi dengan 1,5. Berarti sama dengan 3,92 gitu, teman-teman. Ya. Maka ukurannya ini sebenarnya yang diterima, itu adalah 1,5 plus minus 3,92. Nah, gitu dia teman-teman. Ya. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai distribusi normal ya, contoh-contoh soal dan pembahasannya. Bila ada yang masih belum paham, silakan tuliskan di kolom komentar atau boleh layangkan pesan ke Instagram diskusi matematika 54 ya. Nah, itu aja mungkin untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.